Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur marilah terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau mengatakan al-maqidul awal, kaidah yang pertama atau prinsip yang pertama, tathiru wi'ail ilmi, membersihkan wadah ilmu, membersihkan wadah ilmu. Wa huwal qalbu, wadah ilmu itu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu, seberapa bersihnya hati sebesar itu juga ilmu akan masuk. Seberapa bersih hati tersebut, maka sebesar itu juga ilmu akan masuk. Wa iza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Setiap kali kebersihan hati itu bertambah, maka bertambah juga kemampuan untuk menerima ilmu. Jadi Syekh di sini mengatakan bahwasannya hal yang pertama, prinsip yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah membersihkan wadah ilmu. Kita telah sebutkan bahwasannya ilmu ini merupakan hibatullah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i, innal ilma nurun fa ilmullah la yu'ta lil 'asi. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka perlu kita mengetahui wadah ilmu. Syekh mengatakan wadah ilmu adalah hati. Semakin hati kita bersih, semakin banyak ilmu yang akan kita serap. Makin bertambah kebersihan hati, makin bertambah juga kemampuan untuk menyerap ilmu. Sebaliknya, kalau seandainya hati ini kotor, maka semakin sedikit juga kemampuannya menyerap ilmu. Kalau kotornya bertambah, maka makin lemah juga kemampuannya untuk menyerap ilmu. Ini hal yang harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Karena tujuan utama seseorang menuntut ilmu adalah agar dia takut kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Berarti makin kita berilmu, makin takut kita kepada Allah. Namun kita lihat ada orang yang hafal Al-Quran, nilainya bagus, hebat, belajarnya lancar, ya. Namun dia berani untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan bukan hanya dosa-dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena dia belum menyiapkan wadah ilmu.
ilmunya bisa didapat namun tidak bisa ia serap. Dia dapat mengumpulkan ilmu tapi ilmunya tidak dapat diserap. Itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran. Bahkan kata Nabi SAW, kalian akan menganggap ibadah kalian sangat rendah apabila melihat ibadah mereka. Namun mereka hafal Quran, hafalan mereka, bacaan mereka tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Apa yang setelah tenggorokan? Hati. Hafalan Al-Quran, ilmu yang dia punya hanya sebatas hafalan, hanya sebatas wawasan, tidak sampai ke dalam hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Maka dia salah dalam melaksanakan ilmu yang ia miliki. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal pertama yang harus kita siapkan saat kita belajar ilmu adalah mempersiapkan wadah ilmu kita. Dan wadah ilmu kita itu adalah hati kita. Siapkan hati kita. Ya, sebagaimana ada seorang pendakwah yang sangat terkenal dulu ya. Beliau sering sekali menyebutkan tentang hati. Beliau mengatakan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Betul, karena hati merupakan wadah ilmu. Kalau kita ingin sukses meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki dan bersihkan wadah ilmu itu, yaitu hati kita. Kemudian Syekh mengatakan, faman arada hiyazatal ilmi falyuzanyin batinahu. Barang siapa yang ingin mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, menangkap ilmu, maka hendaklah dia memperbagus kondisi batinnya. Jadi yang paling penting untuk diperbaiki, untuk dihiasi adalah batin seseorang, bukan lahiriahnya, tapi batiniahnya, yang dimaksud hatinya. Betul, penting seorang penuntut ilmu menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, yang wangi. Betul, kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Namun lebih penting dari penampilan kita, dari pakaian rapi, necis, wangi dan indah yang kita gunakan, lebih penting lagi kita menghiasi batin kita. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, maka dia harus membersihkan hatinya dari segala macam najis, dari segala macam noda. Fal ilmu jauharun latifun, sesungguhnya ilmu itu merupakan perhiasan yang begitu latif, begitu lembut. La yasluhu illa liqalbin nazim, tidak pantas ilmu itu berada kecuali di dalam hati yang sudah bersih. Jadi kata beliau, jauharun latif, ya, perhiasan yang begitu lembut, yang begitu indah. Tidak pantas ilmu itu berada di sebuah tempat yang tidak bersih. Bagaikan ketika kita membeli sebuah perhiasan dengan harga yang spektakuler, misalnya kita membeli batu berlian seharga 1 miliar, pantaskah kita menyimpannya di dalam kresek berwarna hitam? Taklah pantas. Pantaskah kita menyimpannya di bekas kaleng minuman? Tidaklah pantas. Yang pantas untuk menyimpan berlian berharga 1 miliar adalah tempat yang indah, yang bersih, yang
telah dipersiapkan khusus untuk menyimpan berlian tersebut. Begitupun ilmu. Ilmu itu lebih mulia daripada perhiasan yang ada di dunia ini. Karena perhiasan di dunia bisa jadi akan membinasakan orang yang memilikinya apabila ia tidak menunaikan haknya. Namun ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan seseorang di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka para hadirin sekalian, mari kita betul-betul menghiasi batin kita. Kita bersihkan hati kita agar ilmu yang begitu berharga. Sebagian santri tidak sampai pemikirannya membayangkan akan ilmu yang begitu berharga. Sehingga sebagian di antara mereka merasa capek, merasa bosan, merasa malas dari belajar, dari menuntut ilmu di pondok pesantren. Bahkan belajar di pondok pesantren seakan-akan sebuah beban berat dalam hidupnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka belum mengenal kedudukan ilmu. Ilmu itu bagaikan perhiasan yang begitu mahal. Para ulama mengejar ilmu, menghabiskan semua yang mereka miliki. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menghabiskan semua harta peninggalan bapaknya untuk menuntut ilmu. Beliau keliling dunia. Beliau mengatakan, aku keliling dunia 2 kali demi untuk menuntut ilmu. Beliau tidak peduli panas, dingin, malam, siang, dalam kondisi kenyang ataupun lapar, beliau tetap menuntut ilmu. Karena mereka atau karena beliau sangat mengetahui bahwasanya ilmu itu begitu berharga. La ya'diluhu syai'un. Tidak ada yang menyamai ilmu. Ilmu itu sangat berharga. Karena mereka begitu memahami hadis Nabi Muhammad. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan berupa emas dan perak, walakin warasul ilma. Namun para nabi itu mewarisi ilmu. Sehingga para ulama begitu memahami makna warisan para nabi tersebut. Kita berada di kehidupan, di zaman, di masa semua orang mencari emas dan perak. Kita hidup di zaman semua orang mencari materi. Semua orang bekerja untuk mendapatkan uang. Sehingga hal itu menutupi pandangan kita. Sehingga hal itu menjadikan kita lalai akan betapa berharganya ilmu. Sesungguhnya ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan emas dan perak merupakan warisan Qarun, Fir'aun, Haman, Namruz. Sedangkan ilmu adalah warisan para nabi. Tanpa perlu kita tanyakan siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Apakah para nabi dan rasul ataukah para raja-raja yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Tanpa perlu ditanya, kita telah menetapkan bahwasannya para nabi dan rasul jauh lebih utama. Bahkan tidak pantas kita membandingkan mereka dengan para nabi dan rasul. Bagaikan seseorang membandingkan pedang dengan tongkat. Mana yang lebih tajam? Tentu perbandingan ini akan merendahkan pedang. Ara'aita law anna ahadan yaqulu gimana? Al-asahu hal asa al-hadu minas saif,
ya. Apakah tongkat lebih tajam daripada pedang? Apakah pedang lebih tajam daripada tongkat? Tentu pertanyaan ini akan menghinakan. Semua orang akan menjawab pedang jauh lebih tajam. Begitupun kita. Tanpa perlu kita bertanya siapa yang lebih utama, para nabi atau kepala raja yang kafir tersebut. Nggak perlu ditanya. Karena kita sudah tahu jawabannya. Yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Namun kenapa? Ketika kita diberitahu bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi, kita tidak tertarik untuk mencarinya. Kita tidak bersemangat untuk mengejarnya. Sedangkan emas dan perak, harta, materi yang notabene merupakan peninggalan Qarun, kenapa kita begitu semangat untuk mengejarnya? Bahkan ada di sebagian penuntut ilmu belajar ilmu agama untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh Qarun. Dia belajar ilmu agama untuk mendapatkan bagian dari dunia. Na'udzubillah. Maka ini yang harus kita perbaiki. Tidak lain dan tidak bukan karena hati kita belum siap untuk menerima ilmu tersebut, sehingga kita tidak merasa bahwasanya ilmu merupakan perkara yang begitu berharga. Harusnya ilmu yang dikejar, dicari, diusahakan pagi, siang, malam tanpa kenal istirahat. Dan itu yang tergambar ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal di akhir hayatnya. Beliau tetap menulis. Beliau dalam kondisi sakit, beliau meminta kepada orang yang ada di sekitarnya, arinil qalam, datangkan kepadaku pena. Maka orang di sekitarnya memberikan pena. Maka Imam Ahmad pun menulis hadis yang terlintas dalam pikirannya. Dia tulis hadis dalam kondisi beliau dalam kondisi sakit sekarat. Maka melihat kondisi tersebut, orang-orang yang ada di sekitar beliau bertanya, ila mata tatlubul ilma, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu wahai imam? Maka beliau mengatakan ilal lahdi, sampai aku dimasukkan ke dalam liang lahat. Kenapa? Karena beliau begitu menyadari akan berharganya ilmu. Tidak pantas seseorang melewatkan ilmu walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Pernah juga kita singgung bahwasanya Imam Ahmad Ibn Hanbal terlahir dalam kondisi miskin, tidak memiliki banyak uang. Namun tekadnya dalam menuntut ilmu tidak ada yang dapat mengalahkannya. Beliau berjalan kaki dari Baghdad sampai ke Yaman, jalan kaki. Beliau bukan perkara yang aneh bagi beliau kalau beliau berpuasa 2, 3, bahkan 4 hari tanpa makan sedikit pun. Itu bukan perkara yang aneh bagi beliau. Namun diceritakan oleh orang yang hidup di zaman beliau, suara beliau ketika menyampaikan hadis, ketika beliau berdebat tidak kalah dengan orang yang makan kenyang. Kenapa beliau begitu semangat? Karena beliau sangat mengetahui kedudukan ilmu. Bahkan anak beliau sendiri, Muhammad bin Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, inna abi hafizah alfi hadisin, sesungguhnya bapakku telah menghafal 1.000.000 hadis. 1.000.000 hadis. Jadi bukan 42 hadis ditambah 40 hadis ditambah 40 hadis ditambah 412 hadis, tidak. Tapi beliau menghafal 1.000.000 hadis. Sebagian ulama mengatakan bukan matannya, namun 1.000.000 hadis bersama riwayat-riwayatnya. Ala kulli hal, 1.000.000 hadis bukan nominal yang sedikit. Bahkan ketika kita diberikan segepok uang 1.000.000, kita akan mengatakan uang itu banyak. Bagaimana kalau lembaran itu berisi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada yang dapat menjadikan kita semangat dalam menuntut ilmu, melainkan kita harus mengetahui kedudukan ilmu. Setelah kita mengetahui kedudukan ilmu, mari kita bersama berusaha membersihkan tempat ilmu.
Apa tempatnya? Hati kita. Kemudian beliau mengatakan wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Kata beliau, pembersihan hati itu kembali kepada dua pondasi pokok. Ada dua pondasi besar kalau kita ingin membersihkan hati kita. Yang pertama beliau mengatakan taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama kita harus membersihkan hati kita dari najis-najis syubhat. Kita harus membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan. Ini halal, ini haram, kita tidak bisa tentukan. Rancu di pemikiran kita. Samar. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal telah jelas, haram telah jelas, di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Maka kita tidak boleh berkutat dengan permasalahan syubhat. Kita tinggalkan, walaupun syubhat ini begitu menggoda. Walaupun syubhat ini begitu menggoda. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan bahwasanya syubhat ini begitu menggoda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang telah menurunkan Alkitab yang terdiri dari dua macam. Ada di dalam Al-Qur'an itu perkara-perkara yang muhkamat, perkara-perkara yang jelas terperinci. Ketika kita membacanya kita langsung paham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka tidak ada pilihan bagi kita ketika kita membaca ayat-ayat muhkamat kecuali kita mengamalkannya dan mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini ayat yang muhkam, ayat yang jelas. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga terdapat mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang sebagian orang tidak dapat memahaminya langsung tekstual. Maka orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Penyakit apa? Najasatus syubhat. Ada hawa nafsunya. Dia tertarik untuk mengikuti perkara-perkara mutasyabihat, perkara-perkara yang samar. Mereka tinggalkan perkara muhkamat, mereka sibuk mencari perkara mutasyabihat. Dan inilah yang terjadi di sebagian kaum muslimin. Perkara yang jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita kaum mukminin untuk menjulurkan jilbab mereka seluruh tubuh mereka. Namun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka tertutupi untuk membahas ayat muhkamat. Mereka tertutupi untuk membahas ayat ini. Mereka tinggalkan ayat ini, mereka tinggalkan istrinya, anaknya, karib kerabatnya tanpa menutup aurat. Bahkan sebagian mereka mengatakan yang penting mereka memakai pakaian terhormat.
Bahkan mereka mengatakan jilbab itu kapan masuk Indonesia? Tahun 60-an gak ada yang pakai jilbab. Baru-baru sekarang itu ada orang yang pakai jilbab. Baru-baru saja. Na'udzubillah. Ayat-ayat yang sudah jelas tidak dapat ditakwil, dirubah maknanya ke makna yang lain. Jelas perkara perintah untuk menjulurkan pakaian ke seluruh tubuh, menutupi semua aurat akhwat wanita, mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka sibuk untuk membahas ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena dalam hatinya terdapat penyakit. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, mereka berkutat dengan ayat mutasyabihat. Mereka sibuk membahas ayat-ayat mutasyabihat. Mereka sibuk membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian setelah itu mereka takwil. Dia katakan tidak cocok makna ini dengan makna yang kita pahami, harus dirubah. Ketika mereka mendapatkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas langit, di atas arsy. Mereka katakan tak mungkin Allah beristiwa. Istiwa itu sifatnya makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala beristiwa, berarti Allah sama dengan makhluk. Na'udzubillah. Kita tanya kepada mereka, a antum a'lamu amillah? Apakah engkau lebih mengetahui terhadap Allah ataukah Allah yang lebih mengetahui terhadap dirinya sendiri? Jawab. Maka jawabannya Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada Anda. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda lebih paham bahasa Arab daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ucapan Anda jauh lebih indah daripada firman Allah? Katakan, waman ahsanu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Siapa yang lebih baik ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Lantas mereka memutarbalikkan fakta. Mereka katakan tidak pantas Allah istiwa, yang pantas adalah istaula, artinya menguasai. Lantas kita katakan apa bedanya? Kalau Anda mengatakan istawa merupakan perbuatan makhluk, apakah istaula bukan perbuatan makhluk? Sama saja. Maka yang benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah katakan tidak ada yang serupa, namun di akhir Allah beritahu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Pertanyaannya, apakah makhluk tidak melihat? Apakah makhluk tidak mendengar? Jawabannya, makhluk melihat, makhluk mendengar. Lantas apa perbedaannya? Makhluk memiliki keterbatasan dalam penglihatan dan pendengarnya, sedangkan Allah maha sempurna terhadap sifat-sifatnya. Begitupun dengan sifat-sifat Allah yang lain. Allah beristiwa bukan berarti Allah sama dengan makhluk. Makhluk beristiwa, tapi makhluk butuh dengan benda, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Bahkan arsy yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran yang sangat mudah, namun karena penyakit yang ada di dalam hati, ini menjadi perkara yang sulit diterima. Andai mereka mau jujur, memperbaiki hati mereka, tathiru wi'ai al-ilmi, mereka membersihkan wadah ilmu, pasti mereka akan memahami Al-Quran dengan sangat mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran ini mudah. Berkata para ulama tafsir, mudah dibaca, mudah dihafal, dan mudah dipahami maknanya. Jadi Allah telah jadikan Quran ini mudah.
mudah kita baca, mudah kita hafal. Anak kecil mampu menghafal 30 juz. Orang tua mampu menghafal 30 juz, anak muda mampu menghafal 30 juz. Allah yang berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bukan hanya lafaznya saja yang mudah diucapkan, maknanya pun sangat mudah untuk dipahami andai kita memiliki hati yang bersih. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syubhat. Kerancuan kita dalam berfikir, dalam beragama. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Kita harus membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, penyakit, najis-najis syahwat. Dan syahwat ini terkumpul di antara dua. Kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua kumisnya, dua janggutnya, dan di antara dua kakinya, aku akan jamin untuknya surga. Dan dua inilah sumber syahwat, mulut dan kemaluan. Mulut apa yang kita makan, kemaluan adalah syahwat kita, birahi kita. Andai kita bisa mengendalikan kotoran-kotoran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dan akan menjadikan hati kita bersih dan siap untuk menerima ilmu. Makin bersih, maka makin banyak ilmu yang dapat kita serap. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin bimithlika ila waskhi au ila waskhi saubika. Coba kita perhatikan dan kita bandingkan. Kalau seandainya kita malu, kalau seandainya kita berpakaian, kemudian kita dapati pakaian kita kotor, dekil, bau, lusuh, kita malu menggunakan pakaian tersebut di hadapan teman kita. Padahal teman kita itu makhluk sama dengan kita. Dia punya kotoran sebagaimana kita punya kotoran. Dia punya kelemahan sebagaimana kita punya kelemahan. Dia punya aib yang berusaha dia tutupi sebagaimana kita punya aib yang kita berusaha untuk tutupi. Namun kita sangat malu kalau kita memiliki penampilan yang kurang baik, kotor, dekil, bau, lusuh, kucel, kita malu. Maka coba kita bandingkan, kenapa kita tidak menghadirkan rasa malu itu? Fastahi min nadharillah. Kenapa kita tidak malu dengan pandangan Allah, zat yang maha melihat, al-khabir. Yang kata para ulama, al-khabir alimun bidaqaikil umur, yang maha mengetahui semua perkara-perkara kecil. Kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ila qalbika, yang selalu memperhatikan hati kita. Fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya, yang di dalam hati kita ini banyak sekali penyakitnya, banyak sekali nodanya, banyak sekali dosanya, banyak sekali kesalahan dan keburukannya. Kenapa kita tidak malu? Kita sibuk mencuci baju, jangan sampai baju kita ternodai. Apalagi bajunya baju putih, kita beli pemutih, apapun mereknya, kita beli, kita sikat, bahkan kita rela tangan kita melepuh demi mendapatkan pakaian yang bersih bersinar, bagaikan matahari yang baru bersinar. Tapi kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak membersihkan hati kita yang penuh dengan kotoran? Tidakkah kita lihat dan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, namun hati mereka sudah penuh dengan noda, sampai-sampai noda itu menutupi hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui kebenaran. Kebenaran mereka sangka kesalahan, kesalahan mereka kira kebenaran. Kenapa? Karena hati mereka sudah terlalu hitam, terlalu pekat sehingga tidak ada lagi cahaya yang dapat meneranginya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian beliau mengatakan fa fi sahihi Muslimin, dan dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, kepada wujud kalian, kepada rupa kalian, wa amwalikum, Allah juga tidak melihat kepada harta kalian. Yang menjadikan kita sangat perhatian dengan wujud penampilan fisik kita, dengan harta kita, itu semua adalah bisikan-bisikan setan. Siapa yang mengatakan kalau miskin itu hina? Siapa yang mengatakan kalau miskin itu hina? Siapa yang mengatakan kalau kurus itu hina? Siapa? Siapa yang mengatakan kalau pendek itu hina? Siapa? Siapa yang mengatakan kalau gemuk itu hina? Siapa? Siapa yang mengatakan kalau mata sipit itu hina? Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Setan yang mengatakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah telah menciptakan manusia bi ahsani taqwim, dengan sebagus-bagus penciptaan. Lantas kenapa kita saling mengejek? Kenapa kita saling merendahkan? Itu semua karena tipu daya setan. Sebuah hadis yang antum semua sudah tahu, seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari beliau pernah naik ke batang pohon kurma, maka tersingkaplah betis beliau yang begitu kecil. Maka para sahabat pun tertawa, kalau bahasa kita membuli, karena melihat kecilnya betis beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian menghina sahabatku. Law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagat mudda ahadihim wala nasifahu. Andai salah seorang dari kalian berinfak dengan segunung Uhud berupa emas, dan antum tahu berapa besar gunung Uhud? Panjangnya 17 kilo. Panjangnya 7 kilo. Lebarnya 3 kilo, lingkaran semuanya sekitar 17 kilo. Beratnya mencapai 5 miliar ton. Silakan ditimbang, kalau 5 miliar ton diganti dengan emas, berapa uangnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ahadukum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Andai salah seorang dari kalian berinfak sepenuh gunung Uhud berupa emas, tidak akan sanggup menyamai sedekah yang para sahabat lakukan, satu genggam tangan ataupun setengahnya. Tidak sampai sekilo. Maka yang menjadikan kita menghinakan orang itu siapa? Setan. Kurus Abdullah ibnu Mas'ud, hitam Bilal bin Rabah. Apakah Bilal bin Rabah hina? Tidak. Ya Bilal, sesungguhnya aku telah mendengar suara sendalmu di surga. Fa ayyu amalin arja, amalan apa yang paling kau harapkan wahai Bilal? Bilal masuk surga. Suhaib Rumi, Habbab bin Arud, mulia. Salman Al-Farisi, Salman min ahli baiti, kata Nabi, Salman dari keluargaku. Di mata manusia Salman hina. Siapa yang menghinakan? Semua bisik rayu setan. Maka jangan terlalu kita mementingkan masalah fisik, ya. Yang penting fisik kita jaga sehat. Jangan berlebihan makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan.
Nggak ada yang mengatakan makan dikit enggak apa-apa, minum harus banyak. Enggak, minum secukupnya, makan secukupnya. Bagaimana makan? Beberapa suap. Kalau nggak cukup, maksimal sepertiga. Minum sepertiga, sepertiganya nafas. Sehingga kita bisa beraktivitas lebih enak, lebih siap, ngantuknya jarang. Kemarin Masya Allah dapat faedah ya dari Ustadz Abdurrahman Dhani. Beliau cerita pengalaman beliau ketika beliau berada di Yaman. Kurang lebih 10 tahun beliau di Yaman, dari 2004 sampai 2014. Beliau menyaksikan dengan mata beliau sendiri para mahasiswa atau para santri yang belajar di sana dalam kondisi berkecukupan, sehingga bisa makan enak, tidur enak. Itu lebih sedikit yang berhasil dibandingkan para santri yang susah makan, susah tidur karena tidak memiliki materi. Kebanyakan yang beliau lihat yang sukses, bisa hafal Sahih Muslim mutkin, yang bisa belajar syair Arab dengan mutkin, itu adalah para santri yang makannya 1 hari sekali. Jadi pagi-pagi cuma makan roti kering, makan nasi cuma siang. Sehari sekali makannya. Yang seperti itu yang jauh lebih sukses. Oh kalau begitu Ustaz, kami di Al-Madinah insya Allah cuma makan siang saja. Enggak begitu juga. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Secukupnya saja. Begitu juga jajan, secukupnya saja. Jangan kita ini laparnya lapar mata, bukan lapar perut. Perutnya sudah kenyang, tadi sudah makan, tapi matanya belum kenyang. Jadi ketika lihat di kantin makan lagi. Yang terjadi apa? Belajarnya sulit. Yang terbayang makanan. Oh, alangkah nikmatnya bakso, somai, bakwan, mie. Ya. Mie keriting belum di rebonding. Itu yang dibayangkan. Coba kita makannya secukupnya saja, sehingga insya Allah waktu kita lebih berharga untuk kita manfaatkan belajar mengisi hati kita dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita masuk waktu Isya. Sebentar lagi ya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, tidak melihat kepada harta kalian. Harta yang miskin siapa? Para sahabat miskin-miskin. Yang kaya cuman beberapa. Namrud kaya, Fir'aun kaya, Qarun kaya, Haman kaya. Di mana mereka? Di neraka. Maka kekayaan tidak menjamin kecintaan Allah. Kemiskinan pun tidak menjamin kemurkaan Allah. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka mari kita bersihkan hati kita agar kita lebih banyak lagi mendapatkan ilmu selama kita belajar di pondok pesantren ini. Kemudian beliau mengatakan man tahara qalbahu fihil ilmu halla. Barang siapa yang membersihkan hatinya untuk ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Wa man lam yarfa minhu najasatahu. Barang siapa yang tidak menghilangkan najis darinya, yaitu dari hati, wada'ahul ilmu wartahala, maka ilmu akan meninggalkannya dan ilmu akan segera pergi. Jadi barang siapa yang membersihkan ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Barang siapa yang tidak menghilangkan kotoran dari hatinya, maka ilmu akan pergi meninggalkannya. Qala Sahal ibn Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, haramun ala qalbin, haram bagi hati, an yadkhulahu an-nuru, untuk masuk ke dalam hati tersebut cahaya, wa fihi syai'un mimma yakrahuhullah, yang mana di hati tersebut terdapat perkara yang Allah benci, yaitu kotoran. Kotorannya apa? 2. Kotoran syahwat, kotoran syubhat. Dan ada 3 kotoran yang paling berbahaya yang harus kita tinggalkan. Yang pertama, najasatus syirki, kotoran kesyirikan.
Yang kedua, najasatul bid'ati, kotoran kebid'ahan. Dan yang ketiga, najasatul maksiyati, kotoran maksiat. Maka 3 hal ini yang harus kita bersihkan dalam diri kita: kesyirikan, kebid'ahan, dan maksiat. Kalau kita masih ada 3 hal ini, maka hati kita belumlah bersih. Kalau hati kita belum bersih, maka tidak mungkin cahaya akan masuk ke dalam hati kita, dan cahaya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dengarkan azan. Sallallahu wasallam wa baraka ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala halla wala quwata illa billah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas prinsip yang pertama adalah membersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Ya, hati ini ada 2 macam. Yang pertama hati yang bersih, yang kedua hati yang telah dipenuhi dengan kotoran
dan najis. Telah kita sebutkan bahwasanya najis itu ada dua. Yang pertama najis syubhat, yang kedua najis syahwat. Najisnya hati ini juga tercakup dalam tiga hal yang harus kita jauhi. Dan ini mencakup dari najis syahwat dan najis syubhat. Yang pertama najasatul syirk, najis kesyirikan. Yang kedua najasatul bid'ah, najis kebid'ahan. Yang ketiga najasatul al-ma'siyah, itu najisnya maksiat. Jadi kotoran tiga ini harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya adalah dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Namun Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kalian. Maka perbaikilah hati dengan kita beramal soleh. Sesungguhnya amal soleh itu akan membersihkan hati kita. Dan amal itu ada tiga macam. Yang pertama amalul qalbi, amalan hati. Dengan kita mentauhidkan Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu semua amalan hati. Kita berniat. Yang kedua amalan lisan, kita berzikir, kita baca Quran, kita berdoa, itu semua amalan lisan. Yang ketiga amalul jawari, amal anggota badan, kita ruku, kita sujud, ya, kita membuang gangguan di jalan, itu semua adalah amalan badan kita. Maka bersihkanlah hati kita, baik hati kita maupun dengan amal perbuatan kita. Kemudian beliau mengatakan masalul ilmi fil qalbi kanuril misbah, permisalan ilmu di dalam hati seperti cahaya di dalam lentera. Kalau tidak tahu lentera, lampu teplok yang ada kacanya, tahu enggak? Lentera yang ada kacanya. In sofa zujajuhu sya'at anwaruhu. Kalau seandainya kacanya bersih, maka cahayanya menyebar terang. Lampu zaman dulu, lampu apa Pak namanya? Petromak. Lampu yang suka putus itu lampu apa namanya? Lampu neon, bukan ya? Apa? Lampu yang biasa untuk manasi ayam itu lampu apa namanya? Bohlam, ya, lampu bohlam. Coba lihat, kalau kacanya bersih, enak nggak ngelihatnya? Cahaya bersinar terang. Kemudian beliau mengatakan, wa in la takhathul ausakh, kalau seandainya kacanya itu ditempeli oleh noda, mungkin oleh binatang yang suka terbang-terbang dekat cahaya, apa namanya? Laron, mungkin nempel laron di sana karena kepanasan mati. Kasafat anwaruha atau kasafat anwaruhu, maka cahaya pun tertutupi oleh siapa? Oleh kotoran. Begitupun hati kita. Kalau hati kita bersih, ilmu itu terang, masuk cahaya sempurna. Tapi kalau hati kita kotor, maka ilmu pun susah masuk. Andai pun masuk, tidak dapat menyinarinya. Kita telah sebutkan tadi bahwasannya ada orang yang bisa hafal Quran walaupun hatinya kotor. Bagaimana itu Ustadz? Ternyata jawabannya telah disebutkan oleh Ibnul Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal. Ibnul Hajj mengatakan, wa ma'lumun anna ba'dul mutakabbirina yahfadul Quran. Telah kita ketahui ada sebagian orang yang sombong, ada sebagian orang yang hatinya sakit, tapi dia bisa hafal Quran 30 juz mungkin lagi. Walakinnahum muni'u faidatahu fil fahmi wal amal. Namun dia hanya diberikan menghafalnya saja. Dia tidak mendapatkan faedah dari hafalannya, yaitu pemahaman dan mampu mengamalkan pemahamannya tersebut. Wazalika huwal matlub, padahal memahami dan mengamalkan Al-Quran itu tujuan utama Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan paling utama untuk apa?
diamalkan, sedangkan dia hanya menghafalnya saja, maka dia maghrur, dia tertipu, dan itulah yang dikenal dengan istidraj. Dia dapat menghafal, hadis hafal, Al-Quran hafal, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa bisa? Dia hanya mendapatkan hafalan tanpa pemahaman dan hidayah untuk mengamalkannya. Padahal mengamalkan merupakan tujuan utama Al-Quran diturunkan. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Fi maqidil awal, pada prinsip yang pertama, tadhiru wi'ail ilmi, membersihkan wadah ilmu. Apa itu wadah ilmu? Adalah hati kita. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara membersihkan hati? Cara membersihkan hati adalah dengan kita membersihkan kotoran-kotoran syubhat, dan yang kedua dengan membersihkan kotoran-kotoran syahwat. Cara kita membersihkan kotoran-kotoran syubhat adalah dengan akidah yang benar. Cara membersihkan syubhat adalah dengan akidah yang benar. Bagaimana cara membersihkan kotoran-kotoran syahwat? Dengan amal soleh. Jadi kita sudah dapat ya cara membersihkannya. Membersihkan syubhat dengan apa? Akidah yang benar. Membersihkan syubhat dengan akidah yang benar. Membersihkan syahwat dengan amal soleh. Ustadz izin bertanya, apakah doa bisa mengubah takdir, dan bagaimana cara doa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa ya, dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada wala yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Namun para ulama panjang dalam menjelaskan makna ini. Tayyib, kita katakan doa dapat mengubah takdir. Maka doa yang seperti apa? Sejatinya takdir itu tidak berubah. Takdir itu tidak berubah. Semuanya telah termaktub di dalam kitab Lauh Mahfuz. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir itu ada macamnya. Ada namanya takdir yaumi, ada namanya takdir sanawi, ada namanya takdir harian, ada namanya takdir tahunan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir tahunan pada Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan perkara yang bijaksana. Maksudnya takdir-takdir sanawi. Maka takdir yang ada di Lauh Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang akan menjalankan tugas tersebut. Maka para ulama mengatakan yang berubah itu adalah takdir sanawi. Yang ada di malaikat takdirnya begini, gara-gara kita berdoa berubah jadi begini. Tapi di Lauh Mahfuz tetap nggak ada yang berubah. Gitu. Baik, betul doa dapat merubah takdir. Namun pembahasannya panjang. Tapi secara singkat iya, doa dapat merubah takdir. Gitu ya. Yang berikutnya, bagaimana agar doa kita diijabah? Para ulama mengatakan doa itu diijabah dengan dua syarat. Yang pertama, terpenuhi syarat-syarat diijabahnya doa. Yang kedua, hilangnya penghalang-penghalang tertolaknya doa. Dua, jadi kita harus penuhi syarat-syaratnya, kita harus menjauhi penghalang-penghalangnya. Apa syarat-syarat diterimanya doa? Pertama, kita hendaklah beradab. Yang pertama kata Nabi SAW, udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam kondisi kalian yakin doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin 100%. Yang kedua, kita tidak bersegera dalam berdoa. Bagaimana kita bersegera? Kita mengatakan da'autu walam yustajab li. Aku sudah lama berdoa tapi belum juga dikabulkan, maka tidak akan dikabulkan doanya. Yang ketiga, hendaklah kita berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Yang keempat adalah dengan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berdoalah dengan memohon perkara-perkara secara umum. Di antaranya kita mencontoh doa para nabi dan rasul. Silakan lihat doa para nabi dan rasul. Semuanya umum, tidak detail. Ya, tidak minta ya Allah nikahkan aku dengan Aisyah, enggak ada begitu. Ya Allah nikahkan aku dengan wanita solihah yang dapat menolongku dalam urusan agama. Tidak sebut nama. Ya Allah berikan aku rezeki yang halal. Enggak minta ya Allah berikan aku rumah 4x6. Enggak bilang begitu. Ya, kecinian katanya lagi. Mintanya begitu. Sebagaimana doanya para nabi dan rasul. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghalangnya apa? Satu, penghalang yang paling besar adalah kesyirikan. Yang kedua, makanan, minuman dan pakaian haram. Sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan saat khutbah Jumat. Maka jauhi makanan haram, jauhi minuman haram, jauhi pakaian haram. Haram bukan hanya zatnya, tapi cara mendapatkannya. Bakwan halal, tapi kalau bakwan dimakan tanpa bayar, haram. Baju halal, tapi kalau ngambil baju yang ada di jemuran, haram. Ya. Ustadz, adakah cara bersihkan hati selain yang telah disebutkan tadi? Itu sudah cukup aja. Cara membersihkan hati, kalau syubhat dengan apa? Akidah yang benar. Kalau syahwat dengan amal soleh. Kalau hati kita kotor tapi kita mempunyai ilmu, apakah itu berdosa? Kita berdosa, hati kita kotor sesuai dengan kadar kotoran hati kita. Ya, karena kotoran hati tadi ada berapa? 3, tauhid, syirik, bid'ah, maksiat. Tergantung mana. Kalau yang kena penyakitnya penyakit syirik, syiriknya syirik besar, habis, nggak bermanfaat ilmunya. Dia akan kekal di dalam neraka. Tapi kalau dosanya kebid'ahan, bid'ah juga tergantung. Bid'ah yang mana? Bid'ah yang sampai mengeluarkan dari keislaman atau tidak? Kalau sampai mengeluarkan dari keislaman, tidak bermanfaat lagi ilmunya. Ya. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Apa hukum mempelajari sains karena dikhawatirkan imannya berkurang? Karena orang ateis mengatakan semua bisa dijelaskan dengan sains. Semua bisa dijelaskan dengan sains, yang dimaksud adalah perkara yang kasat mata. Perkara yang di alam semesta ini. Perkara gaib gimana antum jelaskan? Gak bisa. Maka orang-orang filsafat itu keliru dan tersesat ketika dia ingin menjelaskan definisi perkara gaib. Jadi tidak mengapa kita belajar sains. Sains itu pelajaran dari fenomena sehari-hari. Kita perhatikan, kemudian kita tarik kesimpulan, kalau begini biasanya begini. Ketika itu berjalan seperti itu terus kita katakan, maka ini menjadi teori yang paten. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Kadang-kadang yang paten tidak jadi paten. Contohnya api. Api itu paten. Patennya apa? Kalau ada api kena sesuatu, sesuatu itu terbakar. Itu patennya, itu teorinya, dan itu faktanya. Api membakar. Itu sains. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa merubah hal itu. Contohnya apa? Api Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim dilemparkan ke api tersebut berubah menjadi dingin dan menyelamatkan. Ya. Orang kalau dimakan ikan paus mati nggak dia? Mati, tapi Allah katakan tidak untuk Yunus. Yunus dimakan ikan paus nggak meninggal, bahkan keluar. Andai Yunus tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka tentu la labisa fihi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat Yunus ada di dalam perut ikan paus. Nah, lantas kenapa orang-orang yang belajar sains jadi ateis? Kenapa? Karena mereka tidak belajar agama. Maka semuanya dia harus jelaskan dengan sains. Kalau kita punya agama,
Apa hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan sains, kita katakan ini kembali dalam Al-Quran. Wa kullu syai'in indahu biqadar. Setiap segala sesuatu itu punya takaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mengapa, yang penting kita kuatkan akidah kita terlebih dahulu. Makanya obat syubhat tadi apa? Akidah yang benar. Obat syahwat amal soleh. Apa Abdul Syakur? Usman? Obat syahwat apa? Amal soleh. Obat syubhat akidah yang benar. Ahsan, barakallahu fiik. Apabila kita nggak paham mana tulisan ini. Apa itu salat taubat? Ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mengatakan salat sunnah taubat itu adalah salat sunnah biasa yang kita lakukan dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah benar orang yang memiliki hutang terus tidak bayar-bayar, apakah si pemilik hutang akan terhina di dunia dan di akhirat? Pemilik hutang, yang berhutang terhina. Ya, yang punya hutang ya enggak terhina, maksudnya yang punya uangnya enggak terhina. Yang hina itu yang hutang. Salah satu bentuk terhinanya orang yang berhutang, dia tidak berani ketemu dengan orang yang menghutangi. Itu hina dia. Ya. Maka kalau kita nggak bisa bayar, temui yang ngutangi kita. Anda nggak bisa bayar, minta tempo, nggak bisa bayar, datang lagi, habis tempo tapi aku belum bisa bayar. Dia tanya, kamu punya barang apa? Aku punya motor, jual motor. Karena kita punya harta, jual. Nggak punya motor, punya apa? Punya panci, jual panci. Nggak punya panci juga, punya apa? Punya kompor, jual kompor. Ya. Kalau nggak ada lagi yang biasa dijual, kita katakan nggak bisa lagi, ya sudah. Kalau begitu aku ikhlaskan. Gitu cara adabnya. Jangan nggak bisa bayar, hilang. Ya, pakai jurus menghilang, ting, nggak boleh. Ya. Kalau kita punya, bayar. Kalau nggak mau bayar, zolim kita. Kalau kita memang nggak punya, ngomong dengan orang yang menghutangi kita. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Perbanyak doa bagi yang terlilit hutang. Doa terutama di sore hari Jumat ini, perbanyak doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yuk bareng-bareng. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. InsyaAllah yang punya hutang nanti Allah akan mudahkan untuk menyelesaikannya. Baca di waktu-waktu yang mustajab, di antaranya di sore hari, di hari Jumat. Ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.